Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi iftataha bi afdali ashhuri syahril muazzam hadzal am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunajji qaidaha min ahwali yaumiz ziham. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام ومصباح الظلام. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممر الدهور والأيام. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin saudara-saudaraku, saya yakin kita yang hadir siang ini adalah orang-orang yang banyak memiliki keinginan. Di antara keinginan kita, tentu kita ingin mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Di dalamnya ada kita yang mendapatkan amanat mulia dari Allah, menjadi imam untuk istri, anak-anak kita, bahkan cucu-cucu. Di pundak kita juga Allah berikan tanggung jawab untuk memberikan nafkah, baik zahir maupun batin. Tentu kita berharap kita bukan hanya menjadi orang-orang yang pandai mengumpulkan harta, kemudian harta itu kita bawa pulang, rezeki itu dinikmati oleh istri dan anak kita. Kita berharap rezeki yang kita dapati bersumber dari jalan yang halal. Rezeki itu membuat kita semakin sayang dengan keluarga. Rezeki itu membuat kita semakin taat kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Rezeki itu tidak membuat kita menjadi sombong dan takabur. Karena kita tahu Nabi mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibri. Tidak mungkin masuk surga orang yang di dalam hatinya memiliki sedikit saja sifat sombong. Baik sombong karena pangkat dan kedudukan, sombong karena ilmu, atau sombong karena harta. Tapi kita berharap nikmat-nikmat yang Allah berikan dan titipkan hanya sebatas usia kita, saudara. Mudah-mudahan nikmat-nikmat itu kita jadikan sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalaupun Allah panjangkan umur kita, karena Allah ingin memberikan kesempatan kepada kita menambah pundi-pundi amal kita. Kalaupun Allah wafatkan kita, kita berharap Allah wafatkan husnul khotimah. Oleh sebab itu rasanya saat ini tidak ada ucapan yang pantas kita ucapkan selain ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak di luar sana orang-orang yang ingin melihat tapi harus melalui operasi mata. Banyak orang-orang di luar sana yang ingin berkumpul seperti kita tapi tidak bisa jalan. Kalaupun jalan harus menggunakan kaki palsu. Anda, saya adalah orang-orang yang dimanja saat ini. Mudah-mudahan saudara-saudara, nikmat-nikmat Allah itu bermanfaat untuk kita. Salawat teriring salam kita sampaikan dan tujukan kepada insan pilihan, Nabi akhir zaman, manusia yang paling khusyuk salatnya, santun tutur katanya, harmonis rumah tangganya, bahkan paling sempurna dalam hal zakat haji dan jihadnya. Jihad yang sesuai dengan ajaran Islam. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ayat ini ayat tentang perintah jihad. Perintah untuk berperang mengangkat senjata.
Tapi kepada siapa kita boleh berperang? Kepada siapa saya harus angkat senjata dan jangan takut? Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kepada siapa kita boleh berperang? Kata Allah, kepada orang-orang yang telah terlebih dahulu memerangi kami. Meskipun perang itu boleh, wala ta'tadu, di sini ada akhlak, tapi tetap jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Karena Allah tidak suka dengan orang yang melampaui batas. Ketika terjadi perang Badar, umat Islam menang, orang kafir lari dari medan perang. Apakah ada satu ucapan yang keluar dari mulut Rasulullah? Kejar dia, tangkap dia, bantai dia. Tidak ada. Sebab ayat selanjutnya berbunyi, fa'inin tahu, jika mereka berhenti memerangi kamu, fala udwana illa 'alaz zalimin, maka tidak boleh lagi ada permusuhan kecuali musuh kepada kezaliman, musuh kepada koruptor, musuh kepada pemecah belah umat, musuh kepada orang-orang yang tidak cinta dengan negeri yang kita cintai. Hadirin saudara-saudaraku jamaah salat Jumat yang saya muliakan. Sedikit tentang salah seorang sahabat Nabi yang ingin membuktikan cinta kepada Rasulullah. Saudaraku, karena cinta itu yang menyebabkan kita nanti bisa masuk surga dan berkumpul bersama Rasulullah. Bukankah kita sering berdoa atau mengaminkan doa, Allahumma rzuqna fid dunya ziyarah wa fil akhirati syafa'atan wa la tahrimna fil jinani. Ya Allah, ketika kami hidup sekarang ini, berikan kami kesempatan untuk berziarah kepada Rasulullah. Ada rasa rindu kita, ada rasa kangen kita dengan Rasulullah. Mungkin ada di antara kita yang sampai umurnya saat ini belum pernah diberikan kesempatan berdiri di depan makam Rasulullah, kemudian menyampaikan salawat dan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habibullah, Assalamu alayka ya Nurullah, Assalamu alayka ya Safwatullah, Assalamu alayka ya khataman nabiyyin wal mursalin, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Padahal salawatnya wajib. Mudah-mudahan jika ada rindu dan kangen, Allah undang kita untuk ziarah. Saudaraku, di antara doa itu tadi kita minta berziarah ketika kita hidup. Kita minta di hari kiamat menjadi umat beliau yang mendapatkan syafaat. Bahkan endingnya doa ini kita minta dimasukkan ke dalam surga. Dan di dalam surga kita bisa berjumpa dengan Rasul. Apa yang menyebabkan kita bisa bersama Rasulullah? Ternyata adalah mahabbah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Saudaraku, di antara sahabat yang tidak diragukan cintanya kepada Rasulullah, mungkin Anda sering mengenal sahabat-sahabat yang punya gelar Khulafaur Rasyidin. Tapi sahabat yang satu ini mungkin lupa kita ucapkan. Tapi sahabat yang satu ini betul-betul menginginkan cinta kepada Rasulullah dalam kehidupan. Siapa dia? Sya'ban. Sya'ban itu satu di antara sahabat Nabi yang tidak pernah alpa berjamaah. Dan hebatnya kalau dia sholat berjamaah, Sya'ban mengambil posisi bagian kanan imam. Selalu seperti itu. Sampai pernah satu saat Rasulullah itu mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti tengok ke kanan lebih dahulu. Membuat hati Sya'ban itu girang. Sampai Sya'ban itu ditanya, kenapa selalu mengambil posisi bagian kanan? Sya'ban jawab, karena aku kepingin jika Rasulullah mengakhiri salatnya mengucapkan salam yang pertama, saya ingin saya menjadi bagian dari sahabat yang dipandang dan dilihat oleh Rasulullah. Karena itu terus-menerus terjadi, maka Rasul pasti kenal benar dengan Sya'ban. Sampai satu saat Rasul mengakhiri sholat subuhnya, nengok ke kanan, Sya'ban tidak ada di situ. Pasti Rasul merasa kehilangan, karena baru kali itu tidak melihat Sya'ban. Langsung Rasul tanya kepada sahabat yang lain, ada yang melihat Sya'ban? Tidak ada ya Rasul. Karena merasa kehilangan,
Rasulullah seorang sahabat yang setia, maka mengajak sahabat lain untuk datang ke kediaman Sya'ban. Singkat cerita, sahabat dan Rasul tiba di rumah Sya'ban, butuh waktu perjalanan 3 jam. Artinya setiap Sya'ban itu sholat berjamaah, dia berjalan butuh waktu 3 jam. Anda adalah orang-orang yang dimuliakan Allah. Kita adalah orang-orang yang dimuliakan Allah. Rumah kita tidak berapa jauh dari masjid. Tapi betapa seringnya ketika Allah panggil kita, panggilan itu seakan-akan tidak kita dengar. Ketika tiba di kediaman Sya'ban berjumpa dengan sang istri, Rasul tanya, kemana Sya'ban? Sebelum subuh, Sya'ban menghembuskan nafasnya, ya Rasulullah. Sya'ban itu suamiku yang soleh, tapi saya bingung ya Rasul. Dengan teriakan Sya'ban menjelang kematiannya. Apa yang diucapkan Sya'ban? Ada 3 ya Rasul. Ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Ya Allah, kenapa tidak yang baru saja? Ya Allah, kenapa tidak semuanya? Kemudian Sya'ban meninggal ya Rasul. Apa maksud 3 ucapan itu? Sang Rasul yang mendapatkan bisikan dari Jibril, kemudian menjawab dengan membacakan surah ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'an fabasaruka al-yawma hadid. Ayat ini bercerita tentang keadaan yang pasti dialami oleh semua manusia, termasuk Rasulullah yang paling sedikit istighfarnya 100 kali. Inilah yang disebut dengan sakratul maut. Ketika seseorang menghadapi sakratul maut, maka amal-amal yang dia kerjakan sepanjang hidupnya, baik ataupun kurang, diperlihatkan Allah. Kita berharap ketika Allah perlihatkan amal kita, walaupun ada Muhammad, rasa tidak sempurna, tapi mudah-mudahan yang diperlihatkan yang baik, seperti Sya'ban diperlihatkan amalnya. Yang pertama, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Ketika sakratul maut Sya'ban dikasih lihat pahala berangkat ke masjid seperti Anda, menutup dagangan Anda, menghentikan aktivitas kita, kemudian kita melangkah ke sini, maka Allah perlihatkan pahala itu. Sya'ban teriak, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Kalau langkah saya lebih jauh, pasti pahalanya lebih banyak. Yang kedua, ya Allah, kenapa tidak yang baru saja? Karena Sya'ban itu orang yang empatinya sangat tinggi, termasuk Anda sekarang. Nabi mengatakan, man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minna. Siapa yang tidak punya kepedulian terhadap urusan saudaranya, termasuk saudara kita di Palestina. Anda sholat Jumat dengan tenang, Anda sholat subuh bisa tenang, Anda berpuasa bisa tenang, Anda tidur dengan istri bisa tenang. Bagaimana dengan saudara-saudara kita di Palestina? Jangankan di Palestina, pemimpinnya saja sedang dinyerang, tidak luput dari ancaman Israel. Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minna. Orang yang tidak punya peduli terhadap urusan saudaranya, kata Nabi, bukan urusan. Ikut perang di sana tidak, boikot produk mereka tidak, tapi nyumbang juga tidak mau. Siapa Anda? Yang ketiga, yang kedua tadi, kata Rasulullah, ketika suamimu berangkat sholat, ada orang yang sedang kedinginan. Sya'ban saat itu menggunakan 2 baju yang di dalam yang bagus, yang di luar yang agak buruk. Di tengah jalan ada orang yang butuh bantuan, maka bajunya dibuka yang di luar, yang di dalam yang bagus. Dikasih lihat pahalanya, membantu, menolong, seperti Anda membantu Palestina. Ya Allah, kenapa tidak yang baru? Terus yang ketiga, kata istrinya, kenapa Sya'ban itu teriak sebelum kematiannya? Kenapa tidak semuanya? Kata Rasul, suamimu sedang hanya dengan segelas susu, datang seorang pengemis. Maka suamimu memberikan kepada pengemis tersebut. Setengah 1 gelas susu dibagi jadi 2. Suamimu setengah gelas, pengemis itu setengah gelas. Berapa seringnya Anda cari uang, kita berikan kepada istri, halal dimasak istri.
Kita pulang kadang-kadang tidak nafsu. Malam dihangatin tidak nafsu. Kemudian pagi kita berangkat juga gak ke makan. Makanan yang halal itu dibungkus oleh anak dan istri kita. Dilempar ke buat tempat sampah. Bukankah ini perbuatan mubazir? Ternyata masih ada saudara-saudara kita yang butuh bantuan kita. Di antara orang Palestina dan saudara-saudara sekitar kita. Semoga umur yang Allah berikan kepada kita saudara itu mampu kita jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kita tidak ingin ketika ajal datang seperti firman Allah dalam surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas shalihin. Ada orang yang ketika sakaratul mautnya tiba, terus dia bilang, seandainya umurku, ajalku diundurkan, saya ingin sedekah. Tidak ada kesempatan. Saya ingin jadi orang soleh. Tidak ada kesempatan. Saudara, Anda adalah orang-orang yang dimanja Allah. Anda adalah calon-calon penghuni surga. Buktikan kalau kita nanti bakal berkumpul bersama Rasulullah. Semoga khutbah ini ada manfaatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي نهانا عن اتباع الهوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين نالوا المرتبة العليا والمنزلة القصوى. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وقد وصى الله الأولين والآخرين بالتقوى حيث قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين وعن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح
جميع ولاة المسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمشركين، وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر